9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasinuddin. Saya adalah guru mata pelajaran agama Islam di SDN Tegalwatu 2, Desa Tegalwatu, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 2023 di Winhas Jember. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan tugas praktek mengajar di kelas 2 dengan materi sholat fardu untuk memenuhi tugas portofolio uji kinerja. Berikut ini penampilan praktek mengajar saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Pancasila. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, Pak Guru akan memberikan sebuah gambaran tentang apa yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama yaitu sholat fardu, yaitu praktek sholat. Nanti satu-satu mulai ke depan untuk mempraktekkan sholat, atau berkelompok kalian akan mempraktekkan sholat. Kenapa? Apa tujuannya praktek sholat ini? Tujuannya agar kalian bisa mempraktikkan sholat dengan baik ketika ruku. Yang ruku bagaimana seperti ini, ya, iktidal, ya, harus sempurna rukunya, iktidalnya harus sempurna. Itu tujuannya, ya, tujuannya itu kalian agar sempurna melakukan praktik sholat. Yang kedua, terbiasa untuk melaksanakan sholat di setiap waktu. Ada waktu apa saja? Waktu untuk melakukan sholat, waktu subuh berapa rakaat? Apa lagi? Zuhur, asar, apa lagi? Apa lagi? Subuh. Nah, terbiasa kalian untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada berapa yang telah ditentukan oleh Allah untuk sholat? 5. Ya, oke, ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita melakukan tes greeting dulu. Warna merah turun tangan. Warna kuning turun tangan. Warna biru turun tangan. Warna hitam turun tangan. Tidak usah
kuning, hitam, hitam, nggak ada. Bagus, tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan melakukan tepuk tangan tentang sholat. Nih ya, materinya ini. Tepuk tangan tentang sholat. Kalau sholat subuh berapa rakaat? Berarti tepuk tangan. Dua kali. Kalau sholat maghrib berapa rakaat? Berarti tepuk tangannya 3 kali. Kalau sholat isya, sholat asar sampai sholat zuhur ada berapa rakaat? Berarti tepuk tangannya 4 kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Sholat maghrib. Bagus. Sholat isya. Bagus. Sholat subuh. Bagus. Jangan dulu. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan dibagi kelompok ya. Ya, kalian dibagi kelompok. Yang di sini kelompok A, yang bangku deretan ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok B siapa? Gabriel. Jadi ini nama-nama kelompok ya, kelompok. Baik anak-anak, ini adalah video. Perhatikan video ini ya. Perhatikan video tentang apa. Nanti kalian dikasih tugas. Culap-culip. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun. Bangun nak, ayo sholat subuh dulu. Ayo buruan. Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali. Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya? Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo Culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun. Ampun, panas. Panas sekali. Tolong. Bagaimana? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksaan, baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama As-Suja al-Aqra. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari bab Fadhil Sholatil Maktubah. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat waktu kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat.
Andaikan orang yang meninggal itu meminum air lautan pun, tentu tak akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saat di alam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang rusuknya remuk saling bersimpangan. Tidak hanya itu, siksaan yang kedua ini bikin merinding, di mana ruang kubur orang yang meninggalkan sholat akan dilalap api membara. Mayat ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur, orang yang semasa hidup meninggalkan sholat juga akan menerima siksaan yang ketiga, yaitu orang itu akan menjumpai ular besar yang bernama Asy-Syuja' al-Aqra. Ular besar ini adalah ular yang diutus Allah SWT untuk mengazab orang yang semasa hidup berani meninggalkan sholat. Ular ganas ini tidak belas kasihan dalam menerkam orang-orang yang telah mendurhakai Allah SWT. Azab ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang menyepelekan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya, setelah dibangkitkan dari kubur, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan pedih lagi. Siksaan yang pertama, ia akan mengalami hisab yang begitu berat. Siksaan yang kedua, ia akan dibenci oleh Allah SWT. Kemudian siksaan yang terakhir yang tidak kalah dahsyatnya adalah ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api-api neraka. Orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia, ia akan diazab neraka dengan azab pedih bersama para ahli maksiat lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas sudah difirmankan Allah. Sholat pun tidak boleh ngawur karena ada ketentuan seperti syarat dan rukunya. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun lamanya. Coba bayangkan saja, 1 hari di akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi apabila 60 tahun di akhirat, maka sama halnya dengan 60.000 tahun di dunia. Betapa menaukannya azab di neraka itu. Tentu panasnya api neraka lebih panas daripada api di bumi. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak gegabah meninggalkan ibadah sholat fardu. Amin. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tolong setiap kelompok memperhatikan gambar ini. Setiap kelompok memperhatikan gambar ini. Nomor 1. Nah, itu ada gambar apa saja itu. Nanti kalian akan mempresentasikan per kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Perhatikan anak-anak, ini kan ya. Sudah bisa semua tahu ini gerakan sholat ya. Gerakan sujud, gerakan ruku, ada gerakan iktidal. Nah, nanti anak-anak saya berikan lembar kerja yang ada gambarnya. Silakan anak-anak definisikan itu gambar tentang apa, bacaannya apa. Ya, baik. Ini lembar kerjanya. Nah, berbentuk kelompok dulu ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Jadi kelompok A silakan dilihat. Kelompok A silakan ini didefinisikan. Kira-kira ini gambar apa? Baik anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tugas, Pak Guru
ingin kalian satu persatu grup A, B, C, D untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, siap? Siap? Oke. Dari grup mana dulu ya? Saya. Ya. Grup A. Ayo, silakan grup A. Presentasikan hasil kerjanya. Ayo. Dikenalkan grup namanya grup apa? Ya, siapa saja dan apa hasil definisi dari gambar tersebut? Ayo. Jawab. Gambar ketika orang sholat dengan gerakan sujud dan membaca subhanallah wa bihamdihi. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok B. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Yuk, uluk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok B akan mempresentasikan hasil pengamatan gambar ketika orang sholat. 2. Gerakan ini adalah gerakan ketika Yahud akhir. 3. At-tahiyatul mubarakatuh selamat ila assalamualaikum Sudah? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ini adalah hasil kerja dari kelompok B. Berikutnya kelompok C. Yuk, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C, Nabila Adel Dahlan. Kami kelompok C akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu ini adalah gambar orang sholat dengan gerakan buku dan membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Terima kasih, tepuk tangan semuanya dulu. Yuk. Baik, silakan duduk lagi. Ada yang mau bertanya tentang ini? Saya Pak, Grup A mau bertanya. Tanya tentang apa? apa takbiratul ihram? Apa takbiratul ihram itu? Ayo. Yang mau jawab siapa? Acung. Apa? Tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat. Mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bagus, tepuk tangan. Jawabannya bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. 3. Yuk. Apa gerakan ruku itu, Pak? Yuk. Siapa? Saya, Pak. Ayo, silakan. Langsung praktek aja. Kalau sujud. Yuk, bacanya gimana? Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Bagus. Gimana bacanya? Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak. Perhatikan anak-anak ya, tolong. Hai. Perhatikan ini dulu ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah rukun Islam yang nomor berapa? Salat rukun Islam yang nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 1 rukun Islam adalah 1. Membaca syahadat. Kedua, sholat
kan ada 5 waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus dilaksanakan. Ini tata cara sholat. Ayo coba kita baca. Tata cara dan bacaan sholat. Tahukah kalian apakah sholat itu? Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhirkan dengan salam. Semua gerak dan bacaan sholat harus dikerjakan dengan benar. Baik anak-anak, ini adalah beberapa contoh bacaan ketika niat sholat. Ya. Yang pertama sholat apa? Sholat zuhur. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usolli fardhu li arba'in raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang sholat asar. Yuk silakan Nabila baca. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bagus. Selanjutnya Adel. Ayo Adel maju. Adel maju. Baca sholat subuh, niat sholat subuh. Sholli fardhas subhi. Yuk ulang. Ini Del. Usolli das subhi. Bagus. Selanjutnya yaitu bacaan takbiratul ihram. Gimana? Siapa yang tahu tadi bacaan takbiratul ihram? Allahu Akbar dengan mengangkat. Coba perhatikan semua. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ulang lagi. Ayo perhatikan semua. Ucapan takbiratul ihram. 1, 2, 3. Bagus, itu namanya takbiratul ihram. Membacakan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Setelah takbiratul ihram dan iftitah, yaitu kalian membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Waladdallin. Setelah Fatihah baca surat surat pendek. Apa kira-kira yang biasa dibaca? Ayo surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita melakukan ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ayo bersama-sama. I'tidal.
Tumanina, apa itu tumanina? Yuk, ada yang bisa jawab? Tumanina itu adalah diam sebentar. Ini contoh, ini ya, Pak Guru melakukan gerakan sujud, Allahu Akbar. Nah, diam sambil membaca itu namanya tumanina. Tak langsung begini, Allahu Akbar. Itu namanya tidak tumanina. Kalau tumanina, Allahu Akbar. Nah, diam sebentar itu namanya tumanina. Nah, sambil mengucapkan doa subhanallahil azimi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi. Itu namanya tumanina. Nah, oke, selanjutnya yaitu selanjutnya sujud kedua dengan tumanina. Sujud yang dibaca sujud subhanarabbiyal a'la ya, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca tiga kali. Nah, setelah itu kalau sholat subuh berdiri lagi, ulangi lagi dengan gerakan sesuai dengan tadi ya, yaitu ruku, i'tidal, sujud lagi. Setelah itu tahiyat ya. Ada tahiyat awal ya. Kalau sholat isya, sholat maghrib 2 kali dilakukan tahiyat. Gimana baca tahiyat ini? Bacaan duduk tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal adalah sebagai berikut: at-tahiyyatul dilanjutkan ya. Jadi dari tasyahud awal kan dari sini asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Perhatikan sini, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya, tuh. Paham semua ya? Nah, itu membaca salam terakhir ya. Terakhir merupakan rukun, harus mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua ini sunat, assalamualaikum warahmatullah. Tidak mengucapkan tidak apa-apa. Yang penting yang pertama, salam yang pertama yaitu ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Coba, ayo perhatikan bersama. Jangan mengucapkan salam menoleh ke kanan. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke anak-anak, silakan sekarang saya minta untuk memperhatikan sholat maghrib. Ayo. Sholat maghrib dari kelompok C. Kelompok C mana? Ayo, maju kelompok C. Nah, ini adalah kelompok C yang akan mempraktekkan sholat apa? Sholat apa? Sholat maghrib ya. Oke, silakan. Ayo, 1, 2, 3. Niat. Usolli. Imam dulu. Imam. Yang jadi imam. Takbiratul ihram. Allah. Bagus. Yang makmum niat jadi makmum. Ayo. Usolli. Maghrib katanya maghrib. Yuk. Mustaqbilal qiblati adaan lil
Takbiratul ihram. Allah. Yo, baca Fatihah. Papa, iftitah. Kabira. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Bacanya Subhana rabbiyal a'la. Itu namanya duduk tawaruk atau duduk di antara dua sujud. Udah, tahiyat dah. Tahiyat, baca tahiyat. Tinggal sekali ya. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil Assalamu alaikum. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kalau nanti dulu hai. Oke, ya sudah bagus semuanya ya. Tadi mempraktekkan sholat, ditanya tentang gerakan sholat, terus Quran apa saja itu anak sudah bisa, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan lebih memahami lagi tentang apa itu sholat. Jadi sekali lagi sholat adalah sebuah gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam seperti yang telah kalian tadi dipraktekkan ya. Ingat ya anak ya, sholat itu perintah Allah, harus dikerjakan setiap waktu. Sholat itu perintahnya siapa? Sholat itu adalah rukun Islam. Yang nomor berapa? Yang nomor 2. Nomor 1 apa? Nomor 2, 3, 4, 5. Itu adalah rukun. Jadi kalau sudah menjadi orang Islam dan balik berakal, itu wajib dikerjakan. Kenapa? Nanti oleh Allah siapa saja orang Islam yang mengerjakan sholat dengan baik dan tepat waktu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Yang mau masuk surga tangan. Ya, makanya harus mengerjakan apa? Sholat. Ya, baik, terima kasih anak-anak ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya itu yaitu dalam bentuk Google Form. Google Form itu kalian bisa mengerjakan di rumah ya. Pak Guru nanti akan memberikan alamatnya ya. Alamat linknya nanti Pak Guru akan diberikan ke satu persatu siswa dan bisa dikerjakan di rumahnya ya. Oke, paham anak-anak ya?
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.